Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa gemes sendiri, lihat ikan gurami di kolam kok ukurannya segitu-gitu aja? Udah dikasih makan, udah dirawat, tapi kayaknya nggak mau besar-besar. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas 4 penyebab utamanya yang mungkin banget jadi biang keroknya. Langsung dari pengalaman para peternak. Ini, ini pertanyaan yang paling sering bikin pusing kepala. Rasanya semua cara udah dilakuin, tapi kok hasilnya nggak sesuai harapan. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Seringnya, masalahnya itu bukan di ikannya, tapi di hal-hal kecil, detail-detail sepele yang mungkin kita lewatkan. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dan paling sering banget kejadian, cara kita kasih makan. Ini faktor pertama, dan bisa dibilang yang paling krusial. Kenapa? Karena kesalahan simpel di sini aja, dampaknya bisa langsung bikin pertumbuhan gurami Anda mandek. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ada 3 dosa besar dalam pemberian pakan. Pertama, ngasih pelet langsung, kering-kering gitu aja. Kedua, jadwal makannya nggak jelas, kadang 2 kali, besoknya 4 kali. Dan ketiga, sering banget telat dari jadwal biasanya. 3 hal ini benar-benar ngerusak sistem pencernaan dan pola makan si ikan. Terus, solusinya gimana dong? Gampang banget ternyata. Peletnya itu, sebelum dikasih, wajib direndam atau dibibis dulu sampai agak empuk. Apalagi kalau guraminya masih kecil, ini penting banget biar gampang dicerna. Pelet yang keras itu bikin pencernaan ikan kerja ekstra keras. Dan yang paling penting, bikin jadwal makan yang pasti dan ditepati. Kuncinya cuma satu, konsisten. Oke, urusan pakan beres, sekarang kita pindah ke rumah mereka, yaitu kolamnya. Bisa jadi masalahnya bukan di makanannya, tapi di tempat tinggalnya yang terlalu sesak. Kolam yang kelewat padat itu, wah, udah kayak resep pasti buat kegagalan. Poin ini ngena banget. Seperti kata narasumber kita, beternak ikan itu ada aturan mainnya. Jadi, nebar bibit ikan itu nggak bisa asal-asalan. Yang penting banyak. Justru kalau kita main asal tebar, itu malah bakal jadi sumber masalah nantinya. Ini dia akibat langsungnya. Kalau kolam terlalu penuh, ikan-ikan itu kan jadi rebutan makanan, rebutan oksigen, rebutan tempat. Akhirnya apa? Mereka stres. Nah, ikan yang stres itu imunnya turun, jadi gampang banget kena penyakit. Narasumber kita bahkan pernah ngalamin sendiri ikannya kena jamur sampai ada yang cacat gara-gara kolamnya kepenuhan. Sekarang, kita bahas sesuatu yang seringkali nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa, kualitas air. Ini bisa dibilang penghambat pertumbuhan yang tak kasat mata. Anda bisa kasih pakan terbaik, kolamnya ideal, tapi kalau airnya jelek, ya semua usaha tadi jadi sia-sia. Terus gimana cara jaganya? Narasumber kita ngasih tips praktis yang gampang banget diikutin, khususnya buat kolam beton. Ganti airnya rutin setiap 3 minggu sekali. Kenapa? Karena kualitas air yang mulai turun itu ngaruh banget, langsung bikin nafsu makan ikan anjlok. Hubungannya jelas banget kan? Coba kita bayangin aja diri kita sendiri. Disuruh makan di tempat yang kotor, pasti langsung hilang selera kan? Ikan gulami juga gitu. Kalau airnya udah nggak bagus, mereka jadi malas makan. Kalau udah malas makan, ya gimana mau tumbuh besar? Nah, siklus ini yang harus kita putus. Nah, faktor terakhir ini ngajak kita buat mikir dari sudut pandang si ikan. Coba deh pikirin lagi, di mana lokasi kolam Anda? Apakah lingkungannya tenang atau malah berisik dan banyak gangguan? Ternyata ini ngaruh banget loh. Kuncinya ada di sini. Kita harus paham karakter dasar gurami. Mereka itu ternyata ikan yang pemalu dan gampang banget kaget. Bukan tipe ikan yang suka keramaian. Jadi kalau kita udah paham sifat dasarnya ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang bikin mereka nyaman. Artinya, sebisa mungkin hindari bikin kolam di tempat yang super berisik, misalnya persis di pinggir jalan raya. Suara klakson, knalpot, itu semua bikin mereka stres. Dan akibatnya, yaitu lagi, balik ke nafsu makan yang menurun. Coba kasih sedikit peneduh atau tutupan di atas kolam, biar mereka merasa lebih aman dan nggak terlalu terekspos. Oke, kita udah bedah 4 masalah utamanya. Sekarang, jangan cuma jadi wawasan ya, kita ubah semua ini jadi rencana aksi yang jelas. Ini adalah rangkuman dari semua hal yang perlu Anda lakukan biar bisa lihat gurami Anda tumbuh sehat dan maksimal. Ini dia contekannya. 4 langkah simple tapi powerful. Pertama, benerin cara kasih makannya. Kedua, pastiin jumlah ikan di kolam itu pas, nggak kebanyakan. Ketiga, jaga kebersihan air secara rutin. Dan yang keempat, ciptakan lingkungan yang nyaman dan bebas stres buat si ikan. Jadi setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dari keempat kunci tadi, kira-kira perbaikan mana yang bakal Anda mulai duluan di kolam Anda? Ingat, memulai satu perbaikan kecil hari ini bisa banget ngasih perbedaan yang besar buat pertumbuhan gurami Anda ke depannya.
Selamat mencoba!